Dan sekali serang, dua kali serang, hingga akhirnya raja kemudian turun dari singgasananya dan memeluk Ciung Wanara dengan mata yang berkaca-kaca. Satu cerita, tiga bahasa untuk semua Sasakala. Di tanah Pasundan yang hijau, di antara sungai dan hutan yang tenang, hiduplah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan itu dipimpin oleh Prabu Barma Wijaya Kusuma. Dia adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Namun, kisah hidupnya menyimpan rahasia yang kelak akan mengguncang istana. Suatu hari, dua permaisurinya melahirkan. Permaisuri pertama melahirkan seorang bayi laki-laki yang lebih tampan dan bercahaya daripada anak yang dilahirkan permaisuri kedua. Namun, karena iri dan ambisi, permaisuri kedua menukar bayi itu dengan seekor anak anjing. Bayi tersebut dihanyutkan ke sungai. Setelah berhari-hari hanyut di sungai, bayi itu ditemukan oleh sepasang rakyat sederhana yang kemudian membesarkannya. Bayi tersebut kemudian diberi nama Ciung Wanara. Waktu berlalu. Ciung Wanara tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berani, dan berhati lembut. Suatu hari, ia bertanya kepada ibunya, "Siapa sebenarnya aku, Ibu?" Ibu angkatnya hanya terdiam. Lalu ia berkata pelan, "Kau bukan anak biasa, Nak. Nasibmu lebih besar dari apa yang kau kira." Karena kata-kata itu, Alkisah, Ciung Wanara pun berangkat menuju Kerajaan Galuh. Api semangat dalam hati Ciung Wanara pun berkobar untuk mencari jati dirinya. Di wilayah istana, ia bertemu dengan seorang pangeran bernama Haryang Banga. Keduanya sama-sama kuat, berani, namun penuh dengan persaingan. Suatu hari, Ciung Wanara menantang Haryang Banga untuk beradu kekuatan ayam. Yang kalah harus mengakui kebenaran. Pertarungan ayam pun dimulai. Suasana riuh rakyat yang berkumpul dengan jantung mereka yang berdebar. Ayam milik Ciung Wanara kecil, namun lincah dan tangguh. Dan sekali serang, dua kali serang, hingga akhirnya ayam milik Haryang Banga tumbang. Semua terdiam. Raja yang menyaksikan pertarungan itu bangkit dari singgasananya. "Siapa sebenarnya kau, Kisanak?" tanya sang raja. Ciung Wanara menatap sang raja dengan tajam. Lalu ia berkata, "Aku anak yang kau buang, anak yang kau hanyutkan, anak yang seharusnya menjadi putra raja." Raja pun kaget, termasuk semua warga yang hadir. Kebenaran pun akhirnya terungkap. Istana menjadi gempar. Raja kemudian turun dari singgasananya dan memeluk Ciung Wanara dengan mata yang berkaca-kaca. Haryang Banga menunduk dengan perasaan bersalah. Namun, Ciung Wanara tetap mengakuinya sebagai saudara.
Akhirnya, kerajaan dibagi dua. Haryang Banga memimpin di barat dan Ciung Wanara memimpin di timur. Dan sejak saat itu, nama Ciung Wanara dikenang sebagai lambang keberanian, kejujuran, dan takdir yang tak bisa ditenggelamkan oleh siapapun. Satu cerita, tiga bahasa untuk semua Sasakala.